Malam ini saya ingin berbicara bahwa hanya dekat dengan Tuhan kita tenang. Karena dalam hidup manusia sering sekali banyak orang yang mencoba meninggalkan Tuhan. Dan waktu mereka meninggalkan Tuhan, bukannya mereka menikmati kesenangan, bukannya mereka menikmati ketenangan, tetapi justru waktu mereka meninggalkan Tuhan, hidup mereka makin parah. Kalau kita membaca dalam Yohanes pasal 21, Yohanes pasal 21 ayat 3, kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Murid-murid sedang mengalami satu kesusahan, satu keberatan dalam hidup mereka, karena pada waktu itu Yesus sudah mati dan dikuburkan. Dan murid-murid dalam keadaan putus asa, karena selama ini mereka menduga bahwa waktu Yesus datang, Yesus akan mendirikan kerajaannya di bumi dan Yesus akan jadi raja. Lalu mereka semua murid-murid akan jadi menteri-menteri, pembesar-pembesar yang akan memerintah Israel. Tapi apa yang terjadi? Ternyata yang mereka duga tidak seperti itu. Yesus mati dan dikuburkan, sehingga putuslah pengharapan mereka. Mereka kecewa, mereka bingung, sama seperti hidup kita, sering kecewa, sering bingung, bukan? Lalu waktu mereka kecewa, waktu mereka bingung, itu apa yang mereka lakukan? Petrus berkata, "Aku pergi menangkap ikan." Kita tahu kan hidup Petrus ini dulu sebelum dia mengikut Yesus, pekerjaannya apa? Dia menangkap ikan. Tapi dulu untuk 3,5 tahun yang lalu dia sudah tinggalkan pekerjaannya, dan kemudian sesudah 3,5 tahun dia meninggalkan pekerjaannya, dia mengikut Yesus, dia mengikut Yesus, dia mengikut Yesus, dan sekarang akibat ada percobaan dalam hidupnya, apa yang terjadi? Dia kembali lagi ke hidupnya yang lama. Sedih sekali ya, sedih sekali. Dan apa yang dia dapat? Ayat tadi berkata, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Apa yang mereka dapat? Kecuplek, cibericak, kaperas, tidak menangkap apa-apa. Mereka gagal. Dan saudara perhatikan, kata kawan-kawannya, kata mereka kepada Petrus ini, kawan-kawannya mereka berkata, "Kami pergi juga dengan engkau." Jadi harus hati-hati nih, harus hati-hati kita. Karena ternyata dalam hidup kita, sering hidup kita mempengaruhi orang yang lain. Petrus mau mundur, ya kan? Dan waktu dia mundur, dia kembali ke hidupnya yang lama. Bukan hanya dia yang mundur, tapi dia juga mempengaruhi kawan-kawannya. Dan ada orang-orang lain yang juga mundur. Ada orang pernah berkata pada saya, dia bilang begini, paling tidak Siti 6, paling tidak seseorang berpengaruh kepada minimal kepada 10 orang. Artinya kalau saya sedih, paling tidak pasti ada 10 orang yang ikut sedih. Umpamanya kalau uang saya hilang, paling tidak ada 10 orang yang ikut merasa sedih. Istri saya lah, anak-anak saya lah, saudara-saudara saya lah. Paling tidak seseorang itu berpengaruh minimal kepada 10 orang. Jadi maksudnya kita hati-hati dalam hidup ini, karena hidup kita akan berpengaruh kepada orang-orang yang lain.
di kampung atendulah C. Tapi persoalannya ada orang-orang lain yang terpengaruh. Dan waktu mereka kembali ke hidupnya yang lama, kawan-kawannya yang lain juga terpengaruh. Dan apa yang terjadi? Hasilnya kosong. Ingat Elimelech. Elimelech itu suaminya Naomi ya. Jadi istrinya itu Naomi, namanya ada dua anaknya, Mahlon dan Kilion. Mereka juga satu waktu mengalami percobaan yang besar. Mereka tinggal di Bethlehem, dan satu waktu firman Allah berkata bahwa di Bethlehem terjadi kelaparan. Dan waktu terjadi kelaparan, apa yang terjadi? Elimelech mengambil keputusan untuk keluar dari Bethlehem. Apa arti Bethlehem? Rumah roti. Apa rumah roti? Firman Allah. Banyak orang dalam hidup ini, waktu dia sedang mengalami pencobaan, ada masalah dalam hidupnya, dia mencoba keluar dari firman Allah. Dia mencoba meninggalkan firman Allah. Dia mencoba meninggalkan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Elimelech. Lalu Elimelech pergi ke mana? Ke Kuta Kendit? Tidak. Elimelech pergi ke Moab. Dan waktu dia tiba di Moab, apa yang dia alami? Kita membaca di Alkitab tentang apa yang dia alami waktu dia meninggalkan Bethlehem. Keluarga ini, 4 orang ini yang meninggalkan Bethlehem mengalami hal-hal yang fatal dalam hidupnya. Pertama, Elimelech mati. Lalu kemudian kedua anaknya Mahlon dan Kilion juga mati. Sedih sekali bukan? Sedih sekali. Tapi lama sesudah itu Naomi mendengar, oh, di Bethlehem sudah ada lagi makanan. Lalu akhirnya Naomi dengan 2 menantunya, Orpa dan Ruth, mereka mencoba pulang ke Bethlehem, tapi Orpa ketinggalan di jalan. Akhirnya mereka harus kembali juga ke Bethlehem. Tapi apa yang terjadi? Waktu mereka kembali ke Bethlehem, dia sudah tidak punya suami lagi. Dia sudah tidak punya anak laki-laki, yang 2 orang itu lagi. Sangat menyedihkan ya. Harus kembali. Tetapi dia mengalami masalah-masalah yang rumit sekali dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia meninggalkan Bethlehem. Jadi saudara-saudaraku, kalau ikut Tuhan, jangan mau tinggalkan Tuhan lagi. Apapun yang engkau hadapi, bagaimana besarnya pun badai yang engkau hadapi, tidak ada tempat yang lebih tenang kecuali hanya di dekat Allah saja. Itu sebabnya mengapa saya mengajak tadi kita mengawali dengan menyanyi, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ada seorang dulu yang sering ikut dengan saya. Kemana-mana saya pergi, dia pergi membantu. Lalu satu hari dia menikah, lalu dia pergi pisah rumah dari kami. Dan saya selalu ingatkan dia, jangan tinggalkan Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Tapi saya melihat dari jauh bahwa sesudah dia keluar dari rumah kami, maka dia makin lama makin lupa akan Tuhan. Dan dia terlibat banyak masalah dengan pekerjaannya, karena pekerjaannya membutuhkan pergaulan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Akhirnya ibadahnya pun tidak keruan lagi. Dan dia mulai lagi di luar dengan merokok, dia mulai lagi di luar dengan minum-minuman keras.
Saya dengar di luar dia mulai juga dengan main-main judi. Dan apa yang terjadi? Hidupnya porak-poranda. Dan saya khawatir sebentar lagi dia harus lari. Karena tidak ada tempat yang baik selain di dalam Tuhan. Kalau kita sudah mengenal Tuhan, kalau kita mencintai Tuhan, kalau kita mengikut Tuhan, jangan cari lagi sesuatu yang lebih baik daripada di dalam Tuhan. Karena di dunia ini tidak ada satu tempat yang lebih baik daripada di dalam Tuhan. Itu sebabnya kalau sekali ikut Tuhan, terus ikut Tuhan, meskipun apa yang kita alami di luar Tuhan, tidak ada damai sejahtera, tidak ada ketenangan, tidak ada kepuasan. Kita semua sudah tahu cerita tentang anak bungsu. Dia berpikir bahwa di luar bapaknya ada sukacita, di luar bapaknya ada ketenangan, di luar bapaknya ada kegembiraan, di luar rumah bapaknya ada perkara-perkara yang hebat. Dan dia mencoba keluar dari rumah bapaknya, dan apa yang terjadi? Kemana dia sampai? Kandang babi. Ayat 5. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Yesus dengan lembut berkata, sesudah kau kembali ke dunia, sesudah kau kembali ke hidupmu yang lama, apa yang kau dapat? Apa yang kau miliki sesudah kamu kembali ke dunia? Apa? Dan mereka jujur berkata, tidak ada. Itu maka Salomo berkata, Salomo luar biasa ya. Dia berkata, aku sudah melihat segala-galanya. Aku sudah melihat segala-galanya, tetapi semuanya kosong. Nanti bulan depan kita nonton film Salomo ya. Jadi bulan depan nanti hari ini mungkin tidak begitu banyak karena ada doa sebelum malam di mana-mana, di gereja-gereja banyak yang mengadakan doa menunggu Roh Kudus, meskipun Roh Kudus nggak perlu ditunggu. Tapi bulan depan mungkin kita akan bikin kebaktian di sana, di pendopo Bupati, karena kita kebaktian, dan kita akan lihat nanti film mengenai Salomo. Wow, bagus dah. Salomo berkata, aku sudah melihat semuanya. Dia memiliki kekayaan, istrinya dan kundingnya 1000. Pangkatnya tinggi, kepandaiannya luar biasa. Wah, apa lagi? Tapi dia mengaku semuanya kosong. Itu seperti Lut ya. Waktu Lut mau pisah dengan Abraham, Abraham bilang, Lut, kau pilih, kalau kau ke kiri, aku ke kanan. Kalau kau ke kanan, aku ke kiri. Aturan Lut itu harus bilang bapak, karena dia manggil bapak. Bapaknya saudara sama Abraham. Aturan dia berkata, bapak lah yang milih karena bapak yang lebih tua. Sebab selama ini Abraham yang memelihara dia. Tetapi Lut tidak berpikir begitu. Dia berpikir, wow, akulah memilih sana tanah yang subur. Dan dia melihat lembah Yarden. Dan dia memilih untuk pindah ke sana tanpa dia sadar bahwa disitulah terletak kota Sodom dan Gomora. Dia hidup di sana. Dia cari uang di sana, dia kerja di sana, dia mendapatkan segalanya, dia menjadi orang yang kaya di sana. Tapi satu hari kita membaca di Alkitab, Sodom dan Gomora dihancurkan. Dan Lut bagaimana? Lut disuruh keluar dari Sodom dan Gomora. Apa yang dia bawa? Tidak ada apa-apa. Semua kekayaan yang dia himpun selama dia ada di kota Sodom dan Gomora, semuanya tertinggal, semuanya tidak ada artinya baginya.
Kalau kita berkata, Lot, sudah berapa puluh tahun kamu tinggal di Sodom dan Gomora? 20 tahun katanya. Lalu sekarang waktu kamu keluar, apa yang kamu bawa dari sana? Apa katanya? Tidak apa-apa, kosong. Istrinya malah nitip garam. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Di luar Tuhan tidak ada ketenangan. Di luar Tuhan tidak ada kepuasan. Dan kalau kita bertekad untuk terus, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Wah, luar biasa. Biarpun mereka sudah meninggalkan kehidupan baru mereka, biarpun mereka sudah kembali kepada hidup lama mereka, sekali lagi Tuhan Yesus bersabda, lemparkan jalamu di sebelah kanan. Mereka mendengar firman Allah, dan sekali lagi mereka mau melakukan firman Allah. Dan apa yang terjadi? Mereka berhasil. Mereka diberkati, mereka mendapat ikan yang banyak. Tadi mereka gagal. Kenapa mereka gagal? Karena mereka meninggalkan pelayanan mereka, karena mereka meninggalkan Tuhan. Sekarang kenapa mereka berhasil? Karena mereka kembali lagi mendengar dan melakukan firman Tuhan. Naomi, dia mendengar, oh, Tuhan sudah kembali memperhatikan umatnya. Dan Naomi akhirnya kembali ke Bethlehem. Dan Ruth yang dari orang Moab, dia juga akan kembali ke Bethlehem. Dan apa yang mereka temukan di Bethlehem berbeda dengan apa yang mereka temukan di Moab. Yang mereka temukan di Moab adalah perkara-perkara duka cita, perkara-perkara kesedihan, kepahitan, kepedihan. Tapi sekarang yang mereka temukan di Bethlehem apa? Yang mereka temukan di Bethlehem adalah sukacita, adalah berkat, adalah perkara-perkara yang besar yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Biasanya orang menaburkan jala itu ke kiri. Ini orang biasa. Tapi sekarang Yesus berkata, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Jadi sering sekali waktu kita belajar firman Allah, waktu kita mendengar firman Allah, sering sekali firman Allah itu tidak cocok menurut kebiasaan-kebiasaan yang ada. Sering sekali firman Allah yang kita dengar itu sepertinya kok bertentangan dengan akal dan pikiran kita. Itu maka kadang-kadang kenapa di dalam firman Allah dicatat kadang-kadang Tuhan lebih memakai orang bodoh. Jangan tutup dulu itu Yohanes 21. Coba kita lihat 1 Korintus pasal 1. 1 Korintus pasal 1. Ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan
pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi ada orang-orang yang menganggap bahwa firman Tuhan itu, keselamatan itu, salib itu adalah kebodohan. Ayat 21, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Kalau orang pintar akan kita bilang begini. Macam mana pula teorinya? Menurut ini bagaimana? Menurut ini begini. Macam mana katanya? Tapi kalau orang bodoh, ditekan Tuhan ke surga, kuwen aku katanya. Ya kan sederhana sekali. Ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Jadi kita ini orang-orang kampung ini, ya janganlah kita sedih kalau kita nggak gitu pandai, karena Tuhan memilih kita yang kurang pandai untuk mempermalukan orang-orang yang pandai. Masih ingat tentang profesor yang tahu sosiologi, antropologi, tetapi tidak tahu berenang logi. Tapi ada seorang nelayan yang tidak tahu sosiologi, tidak tahu psikologi, tidak tahu antropologi, tapi dia tahu berenang logi. Dan waktu perahunya terbalik, profesornya tenggelam dan nelayannya tidak. Karena lagi orang-orang yang sederhana, yang mungkin tidak begitu pandai, waktu dia mendengar firman Allah, dia siap melakukannya. Jadi murid-murid dia bilang, guru biasa begini. Tapi mereka tunduk melakukan apa yang Yesus katakan, dan apa yang terjadi? Mereka berhasil. Ingat perjamuan Kana, waktu anggur sudah habis, Yesus bilang isi semua tong-tong itu demi ayat-ayat yang alu laut. Udah dipenuhi pakai air jaruk katanya, lakan katanya, kan ngeri itu. Dalam suatu pesta yang aturan orang minum air anggur, disuruh kita membagikan air. Sulit itu, sulit. Adik kamu nak perlu, ibu ada kerja, mandi kan, jadi lakukan gedung ini, gua kira-kira, kita mengelakan sana. Gua nindu, elana aku sih kali dulu. Tapi kita baca dalam Yohanes pasal 2, apa yang dilakukan oleh proyek-proyek mereka tidak tanya bagaimana nanti dimarah orang, tidak, mereka tidak bertanya ini itu, yang mereka lakukan hanya satu, yaitu mereka tunduk dan mereka lakukan firman Allah. Mereka mengisi boyong dengan penuh, lalu mereka mengambil dan membagikannya. Dan apa yang terjadi? Ada mujizat yang terjadi di sana. Jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Ayat 7. Kembali kita ke Yohanes 21 tadi. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata pada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Wah. Waktu mereka mendengar firman Allah, mereka melakukan firman Allah, terjadi mujizat sehingga mereka mengenal. Dari tadi mereka nampak juga itu, tapi mereka tidak kenal. Saudara-saudaraku, belajar prinsip ini. Kalau kita selalu tunduk pada firman Allah, kalau kita selalu dengar firman Allah, kadang-kadang
Firman Allah yang kita dengar itu nggak cocok dengan pikiran dan perasaan kita. Tapi waktu kita siap melakukannya, lalu ada keajaiban mujizat terjadi, maka berarti pengenalan kita kepada Tuhan makin dalam, makin dalam, makin dalam, makin dalam, sehingga makin lama kita makin mengenal Tuhan yang kita sembah itu. Makin hari kita lebih mengenal Dia. Dan tahukah saudara-saudara bahwa apa yang kita terima dari Tuhan itu tergantung kepada seberapa dalam pengenalan kita akan Dia. Bertambah dalam kita mengenal Tuhan, tambah banyak berkat-berkat yang dapat kita raih dari Tuhan. Oleh sebab itu, seharusnya dalam hidup ini kita harus berusaha selalu makin lama makin mengenal Tuhan, makin lama makin dekat dengan Tuhan. Bukan seperti peristiwa murid-murid tadi, waktu ada pencobaan itu ada badai, lalu mereka lari meninggalkan tugas dan pelayanannya sehingga akibatnya mereka gagal. Seharusnya bukan begitu. Seharusnya makin lama kita makin mendekatkan diri. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 10 ya. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia. Padahal waktu dia menulis itu, dia sudah melayani Tuhan 30 tahun. Ada orang mati dia bangkitkan, orang sakit disembuhkannya, dipotong ulang dia tidak apa-apa. Dia masih berkata yang kukehendaki ialah mengenal Dia. Jadi di hati Rasul Paulus ada keinginan, Tuhan, aku ingin makin mengenal, makin mengenal, makin mengenal, makin mengenal. Saudara kenal saya? Kenal? Kenal. Berapa orang saudara? Bingung kan? Saudara mengenal. Tapi saudara bisa lebih lagi mengenal saya. Sama dengan Tuhan. Kalau kita tidak meninggalkan Dia, kita tetap bersama Dia, meskipun ada badai, meskipun ada pencobaan, meskipun ada masalah-masalah yang kita hadapi, kita terus bertahan, kita terus bertahan, kita terus bertahan, kita terus bertahan. Hidup menurut firman Tuhan, bukan berpikir secara emosi, menurut kehendak diri kita sendiri, merasa diri kita benar selalu dan mau bertindak sesuai dengan keinginan kita sendiri. Bukan begitu, tapi kita selalu tunduk kepada apa yang firman Allah katakan. Maka sama seperti murid-murid tadi, waktu mereka mendengar firman Allah dan melakukannya, mereka berhasil. Maka Tuhan juga menjanjikan keberhasilan di dalam kehidupan kita. Sebab itu, jangan keluar dari tangan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, apapun yang terjadi. Meskipun banyak mengecewakan, mungkin di keluarga, dan bisa-bisa juga kadang-kadang pendeta saudara pun mengecewakan engkau. Kawan-kawan, pengerja-pengerja, majelis gereja, orang-orang yang seharusnya menjadi teladan, tidak jadi teladan, mengecewakan, tetap jangan tinggalkan Tuhan. Karena di luar Tuhan kita akan gagal, tetapi di dalam Tuhan, kalau kita terus kita akan berhasil. Perhatikan dengan Ruth, bukan? Dia ikut Naomi terus meskipun sampai di Bethlehem dia harus ketemu di Ratu Moab, dia terus sampai akhirnya tanpa dia sadari ada dua mata Boas yang selalu memandang dia dan kemudian mengangkat dia menjadi istrinya. Saudaraku, kalau kita terus setia iring Tuhan, meskipun di tengah-tengah badai hidup kita selalu berjalan dalam prinsip-prinsip firman Allah, yakinlah mata Tuhan dari surga selalu melihat kita dan Dia akan menyediakan perkara-perkara yang besar, hal-hal yang ajaib di dalam kehidupan kita selama kita hidup selalu dalam jalan Tuhan. Saya mau kita menyanyi. Ku di tanganmu.
ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah aku sendiri. Selama kita ada dalam tangan Tuhan, kita tidak keluar dari rencana Tuhan. Kalau ada di sekeliling kita godaan-godaan yang selalu mencoba menarik kita supaya kita keluar dari iman, tetapi kita menolak karena kita tahu hanya dalam tangan Tuhan ada berkat-berkat, hanya dalam tangan Tuhan ada ketenangan, hanya dalam tangan Tuhan ada kelimpahan, hanya dalam tangan Tuhan ada masa depan yang terbaik yang dapat kita raih. Kita akan selalu bertahan, beriman, hidup dalam tangan Tuhan. Di tanganku, di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Saudara, sesudah mendengar firman Tuhan, adakah di antara saudara mungkin di hatimu sedang ada kebimbangan? Engkau kadang-kadang bertanya, apa Tuhan itu ada? Ada bagai dan talanai butrikut Tuhan. Kalau begini, enggak usah lagi lah aku kebahagiaan. Lalu mulai engkau mendengar tawaran-tawaran dari dunia tentang satu kehidupan yang berbeda daripada apa yang dikatakan oleh firman Allah. Dan hatimu sedang dalam kebimbangan. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Tapi malam ini, kalau dalam hidupmu engkau merasa engkau sedang berdiri di persimpangan jalan dan engkau sedang bingung memilih, sekali lagi dengar firman Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Tidak ada tempat yang baik di luar Tuhan. Hanya dalam Tuhanlah ada damai sejahtera. Hanya dalam Tuhanlah ada hidup berkelimpahan. Hanya dalam Tuhanlah ada kemenangan. Hanya dalam Tuhanlah ada jalan keluar. Adakah di antara saudara pada malam ini yang selama ini sudah hidup dalam kebimbangan tentang pengiringanmu kepada Tuhan, dan engkau rindu malam ini iman dan pengharapanmu diteguhkan lagi? Sambil kita menyanyi nyanyian ini, tinggalkan tempat dudukmu dan datang ke depan, dan kita akan berdoa. Dan mungkin ada di antara saudara yang malam ini juga mempunyai kebutuhan. Ada sesuatu yang kau rindukan dari Tuhan. Mungkin kau rindu kesembuhan, mungkin kau rindu jalan keluar, mungkin kau rindu damai sejahtera di tengah-tengah rumah tanggamu. Mungkin ada masalah-masalah yang kau sedang hadapi, dan kau rindu malam ini ada jawaban dari Tuhan atas hidupmu. Marilah sambil kita menyanyi ini, silakanlah datang ke depan dan kami akan berdoa untuk